Masuk di dalam adab Jumat yang keempat. Dari apa yang kita bahas kemarin, ada 7. Yang keempat, bakir ilal jami'. Maka bersegeralah, berpagi-pagi menuju jami'. Artinya apa? Kalau sudah jami', berarti dituntut mengerjakan sholat Jumat. Kalau masih masjid, nggak harus dituntut sholat Jumat. Ini ada masjid sini, ada masjid sini, ada masjid sini. Nah, mana yang dituntut dalam mengerjakan sholat Jumat? Itu yang namanya jami'. Berarti nggak harus yang namanya Jumat harus di setiap nggak harus orang buat masjid dituntut mengerjakan sholat. Tapi kalau sudah Jumat di dalam masjid, maka masjid itu bernama Masjid Jami'. Jadi Hadramut di Tarim ada namanya Masjid Jami'. Masjid Jami' Tarim. Itu nggak jauh dari situ, masjid banyak. Di depannya ada masjid, di belakangnya pasar banyak masjid, di sebelah kiri masjid, di sebelah kanan masjid. Masjidnya banyak, tapi yang membuat sholat Jumat hanya satu. Jadi orang kebanyakan begitu. Memahami yang namanya kalau sudah masjid harus dibuat sholat Jumat. Itu clear. Nah, menuju masjid. Was'a ilaiha alal hainah. Was'a artinya uhdur, imbi, jalanlah, datanglah kepada sholat Jumat itu ala hainah. Ya, ala hinah. Bikasril ha. Boleh fathah juga boleh. Bisa hina, bisa hainah. Artinya dengan pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Tapi di awal waktu. Datang di awal waktu, tapi jangan buru-buru jalannya. Birifqi, dengan lemah lembut. Wassakinah, dengan perlahan-lahan. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marraha ilal jum'ah", siapa orang yang masuk atau pergi menuju sholat Jumat, masuk ke jami' atau dia pergi menuju sholat Jumat, fis sa'atil ula, pada waktu yang pertama. Jadi dibagi tuh, ada 5 waktu. Kita contohin 5 waktu dari azan, misalnya azan Jumat jam 12. Dibagi 5. 11, 10, 9, 8, 7. Tuh. Dari jam 7 jalannya. Masya Allah. Marbotnya aja nggak jam segitu. Atau datang jam 7 karena kelupaan kunci motor yang ketinggalan dari subuh. Balik. Jam berapa? Jam 7. Dibagi. Tuh. Siapa yang berjalan, kata Nabi tuh, ilal jum'ah fi satil ula faka'annama garraba badanah. Maka seakan-akan dia bersodakoh badanah. 1 unta. Ini dinamakan apa namanya? Taknya taklil wihdah. Taknya lil wihdah, bukan tak muannas, bukan. Taklil artinya meliputi laki, meliputi perempuan. Boleh memang dipakai tak marbutoknya, tapi nggak menunjukkan perempuan. Kayak baqaratun, sama juga gitu. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa orang yang berjalan pada waktu kedua, jam berapa itu? Apa? Nggak ada yang datang juga ini. Faka'annama garraba. Nah, ini ingat. Apa namanya? Ini sunnah tabkir bagi siapa? Tuh, harus tahu. Sunnah bersegera datang, enggak semuanya. Bagi selain khotib
imam. Atau orang yang ma'dzur lantaran salisil bol misalnya. Dia punya dikit-dikit kencing, dikit-dikit pipis. Tuh, maka buat dia jangan datang di awal waktu. Dan juga buat khotib, buat imam, jangan datang di awal waktu. Sunnahnya dia bersamaan azan. Maka disebut di Zubat wa bakkaral khuruja lal khatibu wal mazyu, ya, wal masyu wat tatibu. Jadi sunnahnya bagi mereka yang mau mengerjakan sholat Jumat selain khotib, selain imam. Maka buat khotib sunnahnya bersamaan pas azan, Ya kalau kita sih beda sudah, ya kan? Kalau kita udah diketakutin sudah. Atau udah disiap-siapin badalnya. Terlambat 5 menit langsung sudah. Naik orang. Atau bersamaan azan. Sunnahnya begitu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsa fa ka'annama garraba kabshan. Siapa orang yang berjalan pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia bersodakoh kabash. Kambing super. Ya, kabash. Yang Nabi Allah Ibrahim menyembelih. Bukan Nabi Ismail, tapi kabash itu. Kambing. Yang besar. Tuh jam 9 tuh. Bukan jam 9. Maksudnya di jam 8 kayaknya nih. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah. Iya, dari jam 8 mesti. Ya. Jam 8 tuh waktu pertama. Jam 9 waktu kedua. Jam 10 waktu ketiga. Jam 11 waktu keempat. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah fa ka'annama garraba dajajah. Siapa yang pergi pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia bersedekah ayam. Ayam kate lagi. Wa man raha fi sa'atil khamisah. Nah, datang pas jam 12 bersama azan. Fa ka'annama ahda baydah. Seperti dia menghadiahkan telur. Telur apa, Ben? Bukan telur ayam kegedean, telur puyuh. Telur puyuh tau kan? Ngasih begitu. Fa idza kharajal imam, nah, maka jika imam keluar, artinya apa? Imam itu keluar dari ruangannya menuju mimbar. Makanya sunnahnya begitu juga. Ya, disendirikan tuh. Imam punya tempat sendiri. Jadi jangan campur sama jamaah. Nanti disiapkan sendiri, ada ruangan, nanti ada di situ kamar mandi mungkin buat dia nanti pakai baju, jubah, ya kan? Sunnah. Pakai yang putih-putih, dia pakai imamah di situ. Dia bersalin di situ. Duduk. Nanti pas azan langsung dia naik ke mimbar. Fa idza kharajal imam, artinya ketika imam itu keluar. Kenapa namanya imam? Karena dia khotib. Jadi nggak boleh dibedakan tuh. Khotib beda, imam beda. Nggak, jangan. Itu khilaf sunnah. Sekalipun dia sebagai khotib mafdul, artinya orang yang di bawah jamaah yang ada. Dia khotib, nyampaikan khutbah, sekalipun depan ada gurunya. Sekalipun depan orang tua yang alim, yang soleh. Tetap, mas ketika turun, udah. Minta izin, rukhsah untuk masuk. Tapi tetap dia yang jadi imam. Dia yang jadi imam. Jangan dibeda-bedain. Imam beda, apa? Khotib beda. Itu menyalahi sunnah. Oke, lihat Imam Ghazali kata, fa idza kharajal imam, karena dia imam itu yang bakal jadi khotib itu juga imam. Tuwiyatis suhuf, dilipat lembaran-lembaran tuh semuanya itu, kebaikan-kebaikan tadi itu.
Warufiatil aglam artinya berhenti, diangkat pena-pena, udah nggak ditulis lagi tuh. Artinya malaikat tidak menulis apapun bentuk kebaikan yang dilakukan si hamba. Tuh, selesai sudah. Ketika keluar imam menuju mimbar. Jadi mereka yang datang nggak sama sekali ada pahala. Yang tadi yang disabdakan Nabi. Cuman kewajiban mengerjakan sholat Jumat saja. Wajtama'atil malaikatu innal mimbar, maka berkumpullah para malaikat di sisi mimbar. Ngapain? Yastami'una dzikra. Mereka yastami'un, mendengarkan baik-baik khutbah. Zikir di sini adalah khutbah. Wa yuqal, dan dikatakan innan nas fi qurbihim indan nazar ila wajhillahi ta'ala. Dikatakan sesungguhnya manusia itu di dalam kedekatan mereka ketika pandangan Allah, artinya dekatnya mereka dalam pandangan Allah, termasuk begitu. Dekatnya mereka dalam pandangan Allah ala qadri bukurihim. Ditakar, dilihat dari bersegeraknya mereka, bergegasnya mereka berjalan menuju Jum'ah. Jadi dikatakan dekatnya mereka dalam pandangan Allah dilihat dari mereka bersegera. Oke, kalian begitu sholat Jumat, ada yang 10, nanti sampai ada yang setengah 12. Semakin jauh dari waktu, disitulah kedekatan orang tersebut dalam pandangan Allah. Paham ya? Paham ya? Begitu. Ala gadri bukurihim ilal jum'ati. Thumma idza dakhaltal jami'a. Kemudian jika engkau masuk masjid jami'. Fatlubis shaffal awal. Maka cari shaf yang pertama. Jangan berada di pojok, di ujung, apalagi di luar. Di dalam. Di shaf. Karena ada hadis menyatakan innallaha wa malaikatahu yusaffuna. Innallaha malaikatahu yusalluna ala suffufil uwal. Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang berada di shaf pertama. Iya. Ala suffufil uwal. Berada di atas shaf yang pertama. Tuh. Allah muliakan mereka. Jadi pentingnya kedudukan itu, maka kita bersegera. Kalau sudah berada di mana? Di shaf awal, udah diam. Jangan lihat kanan kiri, jangan. Apalagi nanti ada orang tua. Orang tua di belakang kita, jangan kita dahului. Udah duduk aja. Nggak kita kurang ngajar kok. Kita mau cari pahala. Dan apapun, ingat, segala hal yang berkaitan dengan gurbah, berkaitan dengan mendekatkan diri pada Allah, jangan kita pentingin orang lain. Jangan pentingin orang lain. Ini shaf pertama, pahalanya besar gak? Besar. Ada orang lain kita kasih, ayo silakan. Nggak boleh begitu, makruh. Makruh hukumnya. Al-ithar bil ghurab makruh. Mementingkan orang lain yang kaitannya gurbah pada Allah, itu hukumnya makruh. Terus udah duduk. Ya kan? Emang alhamdulillah kita dapat nasib baik. Bisa disoper. Jumat depan belum tentu. Gitu. Jumat depan mungkin dia karena dia ngeliat aneh di belakang terus. Jadi memicu mereka untuk apa? Untuk berlomba dalam kebaikan. Oh, besokannya lebih awal lagi nih datang biar dapat shaf pertama. Jangan kasih orang, nggak boleh. Ya, tuh al-ithar bil ghurab makruh. Sama kayak tadi, khotib. Kenapa? Sama kayak khotib. Dia khotib. Lalu dia jadi apa? Jadi lebih utama mana? Imam apa makmum? Hah? Kenapa sebabnya? Karena imam dapat amplop. Nggak, bukan gitu. Oh, di sini ya, tuh.
Ya sini silillah udah ya. Di daerah-daerah kota lihat, jadi imam, khatib, amplopnya beda-beda. Bukan itu maksudnya. Imam sama makmum, ya dong. Imam sama makmum, afdol mana? Imam dengan sebab imam jadi sah sholat makmum. Apalagi dalam masalah sholat Jumat, sholat berjamaah dalam masalah ini hukumnya wajib. Jadi tanpa imam nggak ada sholat Jumat. Tanpa imam nggak ada sholat Jumat, maka afdal. Nah, dia jadi khotib turun ngasih orang, itu makruh hukumnya. Karena mementingkan orang lain yang berkaitan dengan gurbah, dengan kedekatan pada Allah. Itu makruh. Sama di soft awal ya. Jelas ya? Maka carilah itu soft yang pertama. Cari soft pertama. Wa idza jitamanas itu adab yang kelima tuh. Idza dakhaltal jami' itu adab kelima. Nah, adab keenam wa idza jitamanas ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.